Baik, salam jumpa kembali, saudara-saudara semua. Kita tiba di pelajaran yang ke-10 dari pelajaran sekolah sahabat kita di triwulan yang keempat ini. Dan judul sepanjang pekan ini adalah Ingatlah, Janganlah Lupa. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu Remember, Do Not Forget. Ya. Jadi, penekanannya kalau kita lihat dari judul ini, ya, kata ingat berarti ini merujuk kepada masa lampau. Kalau kita berbicara tentang ingat, jangan lupa, dan sebagainya. Itu berarti kita berbicara tentang apa yang sudah terjadi, seperti itu. Nah, dan dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita ini merujuk kepada bangsa Israel, di mana bangsa pilihan Tuhan yang mana sebuah amaran untuk diikuti atau dituruti itu. Dan kita akan lihat apa saja sih yang perlu diingat gitu kan, khususnya oleh umat-umat bangsa Israel gitu. Nah, kita akan lihat dari ayat hafalannya di Ulangan pasal 9 ayatnya yang ke-7. Di situ berkata, "Ingatlah, jangan lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan." Nah, jadi ada kata gusar ya. Bangsa Israel membuat Tuhan itu gusar di padang gurun. Nah, apa maksudnya gusar? Jadi kalau di terjemahan King James Version ya, bahasa Inggris, itu di situ bahasanya itu dipakai provocates atau memprovokasi Allah, atau kalau di bahasa Inggrisnya itu ada provocates God gitu ya, to wrath atau marah. Jadi kayak kalau bisa diartikan itu kayak membangkitkan amarah gitu kan, membangkitkan amarah Tuhan. Jadi bangsa Israel selama di padang gurun itu selalu membangkitkan amarah Tuhan Allah. Dan karena itu Tuhan mau tekankan di sini melalui Nabi Musa bahwa ingat bahwa sejak kamu keluar dari tanah Mesir itu semua sebenarnya bukan karena kekuatan engkau gitu ya, bangsa Israel, tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan saja gitu. Dan ini yang menjadi penekanan gitu, bahwa sebenarnya seharusnya tidak begitu gitu. Maksudnya dalam artian karena mereka mengingat bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan mereka, harusnya mereka tidak memberontak, harusnya mereka tidak menentang Tuhan, harusnya mereka tidak membangkitkan amarah Tuhan. Ya. Dan sebenarnya ini yang mau ditekankan itu di pelajaran sahabat kita. Ya. Kita tuh cenderung lupa ya, sebagai umat Tuhan khususnya, lupa akan saat-saat buruk ya, ketika segala sesuatu itu berjalan dengan baik. Jadi kalau misalnya kita lagi dalam kondisi nyaman ya, wah kayaknya berkat berkelimpahan deh, kita selalu lupa bahwa di balik itu semua, dulunya di masa lampau, kita pernah mengalami yang namanya kesusahan dan hal-hal buruk yang sering menimpa kita. Ya, seperti bangsa Israel ya, dulunya mereka budak gitu. Tapi itu semua tertutupi ketika mereka kehidupannya sudah nyaman. Kehidupan mereka sudah lepas dari perbudakan itu. Gitu ya. Dan merasa seperti segala sesuatu aman-aman saja gitu, dan kasih Tuhan untuk mereka menjadi sirna begitu saja gitu. Ya. Kita juga sering lupa saat-saat indah ketika ada yang salah. Ya.
Dan kita lupa bagaimana kita menjadi sekarang ini. Saya secara pribadi itu orang yang cukup suka pelupa juga. Tapi untuk hal-hal yang saya lihat, maksudnya saya ingat kebaikan orang lain kepada saya, bukan Tuhan sekalipun. Ya, ada kalanya saya memang merasa tidak peka dan lupa hal itu, tapi saya berusaha untuk mengingat dan juga istilahnya merespon apa yang seharusnya saya respon gitu kan. Jadi ini sebenarnya titik permasalahannya gitu. Kebaikan Tuhan dilupakan oleh bangsa Israel gitu. Nah, jadi itulah sebabnya mengapa Tuhan menekankan untuk merimain gitu ya, mengingatkan kembali supaya mereka jangan lupa, ya, khususnya dalam kitab Ulangan ini. Ya, makanya kitab Ulangan itu namanya ulang, ya. Diulangi, diingatkan ulang gitu kan. Khususnya kepada generasi baru, generasi muda bangsa Israel yang akan menjadi pewaris-pewaris gitu kan, terang Allah bagi bangsa-bangsa lain. Ya, harus ditanamkan ulang gitu. Nah, lalu apa yang harus diingatkan, apa yang harus ditanamkan ulang, dan urgensinya apa gitu? Mengapa? Nah, ada beberapa hal yang menjadi nanti outline daripada pelajaran sahabat kita. Apa sih yang harus diingat dan mengapa? Yang pertama adalah janji-janji Allah. Kemudian zaman dahulu, ini merujuk kepada zaman ketika bangsa Israel diselamatkan. Kemudian mengingat untuk tidak menyimpang. Kemudian Allah itu yang memberi segalanya, itu harus diingatkan. Dan sebenarnya identitas kita itu siapa? Maksudnya, mengapa kita bisa ada seperti ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita diminta untuk mengingat janji-janji Allah. Bangsa Israel diamarkan untuk mengingat janji-janji Allah. Apa yang pernah dijanjikan Allah? Khususnya kepada umat-umat Tuhan pada awalnya. Gitu kan? Dan sebenarnya ini turun-temurun bahkan. Ya. Dan kita masih rasakan pada generasi sekarang ini. Dan itu difirmankan Tuhan. Itu diikrarkan sama Tuhan gitu ya. Pada waktu kejadian air bah, ya. Setelah kejadian air bah, kejadian 19. Ya. Jika busur itu ada di awan, busur itu adalah pelangi ya, yang mana Tuhan berikan sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dan umatnya bahwa ya, Tuhan tidak akan membinasakan lagi dunia ini dengan air bah. Ya. Dan busur itu ada di awan, maka aku di sini ada Tuhan akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup. Segala makhluk yang ada di bumi. Nah, coba kita lihat baik-baik ayat ini. Ayat ini agak sedikit unik ya, karena dikatakan bahwa Tuhan mengingat, sehingga Tuhan mengingat perjanjian yang dibuat. Maka kita berpikir apakah Tuhan itu Tuhan yang pelupa gitu kan? Ya, sehingga harus ada tanda gitu baru dia ingat gitu. Ya, bukannya Tuhan itu maha dahsyat gitu kan? Nah, tapi tidak ya, gitu ya. Tentu saja Allah itu sebenarnya bahkan tidak membutuhkan penanda gitu kan, atau pelangi ini untuk mengingat janjinya gitu kan. Ya. Dia bisa aja hanya berbicara dalam bahasa yang
manusia bisa mengerti. Gitu kan. Nah, jadi sebaliknya pelangi itu diberikan untuk kita ya. Bukan karena Tuhan itu pelupa. Jadi untuk kita sebagai manusia gitu kan, pelangi itu diberikan untuk apa? Untuk mengingat janji dan perjanjian Allah bahwa apa? Ya, bahwa dia ingin apa? Dia tidak ingin atau dia tidak akan membinasakan dunia ini lagi dengan air bah gitu, air yang besar. Ya. Lalu apa yang kita harus lakukan ketika kita melihat pelangi gitu? Ya karena pelangi ini kan merupakan tanda turun temurun, bahkan sampai generasi kita yang sekarang ini pun banyak saintis ya atau peneliti gitu kan, atau orang-orang ilmiah gitu kan, ilmuwan, orang-orang akademisi mungkin ya, kalau melihat pelangi itu sebagai tanda alam yang merupakan biasan cahaya gitu kan, ya orang-orang IPA gitu kan belajar tentang pembiasan cahaya gitu, makanya terbentuk pelangi ya. Tetapi harus dilihat dari kacamata Kristen, kacamata rohani, bahwa ketika kita melihat pelangi, oke, kita mau belajar dari segi akademik gitu ya. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana ketika adanya busur itu di awan, kita harus ingat tentang janji Allah. Ya. Peringatan Allah. Ya. Campur tangan Allah akan dunia ini. Ya. Bahwa apa? Bahwa begitu luar biasa kejinya dosa itu. Itu sebenarnya harus diingat. Bahwa Tuhan sangat membenci dosa. Gitu kan. Tuhan sayang kepada umat manusia, tapi Tuhan sangat membenci dosa. Gitu kan. Sehingga dia harus membinasakan dunia ini pada waktu itu dengan air bah. Jadi harusnya ini menjadi refleksi bagi kita setiap kali melihat pelangi, justru tujuan kita ke sana. Oh, Tuhan itu dulunya, bukan dulu ya, bahkan sampai sekarang pun gitu ya, dan selama-lamanya, bahwa dosa itu sangat keji bagi Tuhan. Kan? Tuhan sangat membenci dosa, dan ini harus kita tanamkan khususnya kepada keluarga kita ya. Di dalam keluarga harus diceritakan cerita Nuh gitu kan. Harus diceritakan cerita Nuh kepada anak-anak masih waktu kecil, bahwa dulu itu ya, Tuhan sangat membenci dosa dan Tuhan membinasakan dunia ini dengan air bah. Lalu ada tanda pelangi. Ya. Jadi ini yang harus perlu diingat. Kemudian apa? Jika kita mengingat arti pelangi ini, bahwa kita dapat memiliki kepastian gitu. Ya. Bahwa firman Tuhan itu pasti gitu. Ya. Jadi banyak orang menyangka bahwa oh nggak ada air bah gitu. Nggak pernah ada air bah. Dan semuanya itu sudah tertulis dalam firman Tuhan dalam kitab. Dan pelangi ini bahkan sampai sekarang kita masih bisa simak gitu dan lihat dengan mata kepala kita. Dan ini membuktikan bahwa firman Tuhan itu pasti. Nah, kemudian apa yang perlu kita ingat lagi? Mengingat akan zaman dahulu atau masa lampau. Ya. Di dalam konteks bangsa Israel. Kalau kita baca dalam Ulangan 4 ayat 32. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau. Sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi suatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Jadi Ulangan 4 ayat 33 sampai selanjutnya.
Musa itu mengingat 3 peristiwa menakjubkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya. Bangsa Israel dan dari diri kita sendiri tidak boleh melupakannya. Gitu. Ya. Itu apa aja gitu ya. Itu mujizat yang dilakukan Allah untuk mengeluarkan Israel dari Mesir. Itu ya, ayat 34 dan 37. Apakah pernah ada yang melakukan seperti ini? Gitu ya, sampai laut terbelah gitu. Ya. Saya kira belum pernah ada gitu ya. Ini peristiwa yang menakjubkan malah. Jadi suatu keajaiban yang luar biasa dalam sejarah dunia. Kemudian apa? Suara Allah ketika dia berbicara kepada bangsa itu. Ya, dari Gunung Sinai. Ya, apakah kita pernah mendengar gitu kan? Suara Allah yang langsung dengan telinga kita gitu kan. Berbicara. Belum pernah terjadi ya. Hanya pernah terjadi waktu bangsa Israel. Sejarah dunia. Dan bahkan di cerita-cerita di Alkitab gitu ya. Kemudian pengusiran besaran bangsa kafir. Ya. Lalu inilah mengapa menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Mengapa kita tidak boleh melupakan mujizat yang telah Allah lakukan dalam kehidupan kita? Ya. Jawabannya adalah untuk mengetahui Tuhan sebagai Allah kita. Itu yang pertama. Di ayat 35 dan 39 dari Ulangan pasal 4. Dan untuk apa? Untuk menaati dia dan menerima berkat-berkatnya gitu. Ayat 40. Jadi apa ya? Sungguh luar biasa gitu. Apa yang Tuhan sudah buat di masa lampau yang seharusnya ini menjadi sebuah pengakuan bagi kita bahwa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang patut kita sembah. Bukan berhala-berhala yang sebenarnya tidak punya kekuatan apa-apa gitu. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang hidup gitu. Dan harusnya kita menuruti dia gitu, mengikuti dia. Bukan kita menuruti karena Tuhan itu hebat dan apa ya? Dan apa? Dia akan marah dan dia akan membalas dendam pada kita gitu. Dia mempunyai kekuasaan yang luar biasa, dia otoriter. Enggak ya. Tapi karena apa ya? Sebagai respon bukti kalau misalnya Tuhan sudah mengasihi kita, harus kita mengasihi dia balik gitu. Ya. Dan kita tidak bisa lepas dari dia gitu kan. Kita bukan apa-apa gitu loh. Ini sebenarnya yang dimaksud. Ya. Bukan apa-apa dalam artian kita itu manusia yang fana, manusia yang terbatas sekali gitu. Kita hanya ciptaan. Ya. Kemudian apa yang harus kita ingat lagi gitu? Kita disuruh mengingat untuk tidak menyimpang. Ya. Ulangan 4 ayat yang 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ya. Jadi ada kata waspada di sini dan berhati-hati gitu. Artinya kita bisa apa ya istilahnya? Bisa memperhitungkan, kita bisa memperkirakan apa sebab yang akan terjadi kalau kita melakukan satu tindakan gitu kan. Kita bisa memperhitungkan konsekuensi yang terjadi ketika kita melakukan suatu hal gitu. Ya. Makanya perlu awareness gitu kan. Jadi perlu kesabaran apa ya? Ya untuk
memperhatikan gitu. Ya. Dan ini pentingnya untuk diberitahukan kepada anak-anak ya, kita sejak dini gitu, supaya mereka bisa aware gitu, mereka bisa kuat dasarnya. Ya. Pertanyaan di sini adalah mengapa kita tidak boleh melupakan apa yang telah kita lihat, yaitu apa yang telah Allah lakukan dalam hidup kita. Ya. Hati kita ya, membara ketika Tuhan bertindak dengan penuh kuasa dalam hidup kita. Kita rela melakukan apapun untuk Dia. Namun setelah beberapa waktu kita tergoda untuk menjauh dari jika kita tidak mengingat saat-saat itu dan mempertahankan persekutuan dengannya. Ya. Terkadang kita apa ya sepenuh hati untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Tetapi terkadang godaan itu, hawa nafsu itu selalu memaksa kita untuk berbalik dari Tuhan. Inilah penting mengapa kita tidak boleh hilang persekutuan dengan Tuhan. Nah, Musa juga mengingatkan kita untuk berbagi pengalaman dengan keturunan kita. Gitu. Karena pengalaman kita bisa menjadi jangkar bagi mereka. Ya. Bangsa Israel generasi muda akan memasuki tanah Kanaan. Ya. Tuhan menginginkan Musa memindahkan iman gitu kan, kepada generasi-generasi dahulu, kepada apa ya, bangsa Israel generasi awal ini, gitu kan, supaya generasi generasi apa muda ini maksud saya, supaya mereka kuat gitu kan, mereka bisa aware, hati-hati dan tidak menyimpang seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau pendahulu-pendahulu mereka yang seringkali memberontak. Tapi mereka bisa diingatkan untuk basicnya gitu ya, dasar yang benar gitu. Ya. John White pernah mengatakan bahwa ketika saya melihat apa yang telah Tuhan kerjakan, saya dipenuhi dengan keheranan dan dengan keyakinan di dalam Kristus sebagai pemimpin. Kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali kita akan melupakan cara Tuhan telah memimpin kita. Ya. Kenapa kita tidak boleh melupakan kuasa Tuhan yang memimpin kita di masa lampau? Karena apa? Supaya kita dapat kuat, supaya kita dapat tegar ketika menghadapi tantangan apapun di masa yang akan datang. Ini berlaku di semua aspek kehidupan kita. Dalam tugas pekerjaan kita ya, di kantor, di ladang, dan sebagainya. Gitu. Mungkin kita merasa bisnis kita tidak tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, khususnya di masa pandemi sekarang ini. Tetapi dengan kutipan ini harusnya kita menjadi terkuatkan karena Tuhan itu sudah memimpin kita sebelum pandemi gitu kan, dengan berkat-berkat yang luar biasa yang kita tidak bisa hitung satu persatu gitu ya. Dan ini menjadi modal kita gitu untuk melangkah ke depan gitu kan, bahwa di setiap tantangan Tuhan bekerja, Tuhan apa ya istilahnya, campur tangan di dalam kesulitan apapun yang kita hadapi gitu kan. Baik bisnis kita ya, mungkin ada yang mau mencari pekerjaan gitu dalam tugas perkuliahan gitu, mungkin berat ya di semester akhir gitu kan, tapi dari semester awal kita lihat gimana kuasa Tuhan memimpin kita ya. Dan harusnya kita harus ingat itu, makanya ini perlu diingat supaya kita kuat untuk melangkah ke depan dengan Tuhan gitu, dengan Tuhan ya. Makanya kita disuruh mengingat lagi bahwa Allah yang memberi segalanya.
Ulangan 8 ayat 18. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan membantu kita untuk berhasil dan memenuhi keperluan kita. Dia juga memperingatkan kita tentang bahaya kenyamanan materi. Nah, ini harus kita berhati-hati. Bahwa terkadang kita mungkin berpikir bahwa kita telah mendapatkan semua yang kita telah miliki berkat usaha fisik atau mental kita sendiri. Nah, ini hati-hati. Namun kita tidak boleh melupakan bahwa kekuatan, kecerdasan, dan kesehatan kita berasal dari Tuhan. Ya. Terkadang di saat kondisi kita sangat nyaman dengan materi, gitu kan, ini berkelimpahan sekali, gitu kan. Ya. Harta kita, gitu kan. Kita bisa lakuin apa aja gitu dengan harta kita dan memberi kepuasan duniawi, gitu kan. Sehingga kita cenderung lupa bahwa di balik itu semua itu karena berkat kuasa Tuhan. Walaupun secara duniawi kita melihat bahwa itu semua berkat kerja keras kita, gitu. Ya. Tapi kesehatan yang kita punya untuk bekerja itu tidak ada usaha yang bisa kita lakukan gitu. Itu semua karena kekuatan dan kuasa Tuhan saja. Hikmat kepintaran yang kita punya gitu kan. Itu semua atas berkat dan kasih Tuhan gitu kan. Ya. Jadi kita harus ingat sumber utama gitu kan. Dari apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita akhirnya dapatkan, itu semua oleh karena Tuhan gitu ya. Dan inilah mengapa bangsa Israel itu sering lupa gitu kan. Mereka merasa nyaman dengan segala sesuatu yang mereka telah dapatkan dan karena kebebasan yang mereka telah peroleh. Sehingga memberontak menjadi suatu hal yang akhirnya dibiasakan gitu oleh bangsa Israel. Ya. Makanya pelajaran kita penting ingat gitu. Jangan lupa bagaimana segala sesuatu ini, bahkan kehidupan kita itu diberikan oleh Tuhan. Ya. Pada akhirnya ingatlah bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan dan jangan terseret oleh tipu daya kekayaan. Markus 4 ayat 19. Dan jangan dibalik gitu. Kita datang kepada Tuhan ya, supaya kita mendapat kemakmuran gitu kan, kekayaan. Ya. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan supaya kita mau dapat kekayaan nih, supaya kita diberkati nih. Ya enggak gitu juga ya. Ya. Mindsetnya harus dirubah bahwa semuanya itu Tuhan telah berikan kepada kita gitu kan. Resource semua Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Makanya kita mau datang menyembah Tuhan, ya. Mengasihi Tuhan. Ya. Dan harusnya itu yang sebenarnya dikonsepkan gitu, bukan akhirnya malah dilupakan gitu kan. Sama seperti bangsa Israel. Ya. Lalu kita harus mengingat juga siapa kita ini sebenarnya. Ulangan 6 ayat yang ke-12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ulangan 6 ayat 12. Ya. Bangsa Israel telah dibebaskan gitu. Kita ingat ya, tentang pembebasan dari Mesir ya. Bangsa Israel masih mengingat peristiwa itu dengan merayakan Paskah setiap tahun. Gitu ya. Karena apa? Karena itu lambang penebusan, Bapak Saudara-saudara. Ya. Kita ingat Tuhan memberi tulah terakhir. Setelah itu baru dibebaskan bangsa Israel. Itu tulahnya Bapak Ibu masih ingat tentang apa? Ya, anak sulung mati dan bangsa Israel kalau mau selamat dari malaikat
pembunuh gitu ya. Harus ada darah anak domba ditaruh di ambang pintu. Dan darah anak domba itu melambangkan Yesus Kristus, kematian atau pengorbanan Yesus. Dan kita bisa artikan bahwa bangsa Israel bisa selamat itu karena penebusan daripada Yesus sendiri. Nah, mengingat dengan merayakan Paskah setiap tahun. Nah, bagi orang Kristen, Paskah itu adalah pengingat akan kebebasan yang lebih besar. Jadi bukan hanya kebebasan tentang perbudakan gitu ya waktu masuk Mesir, tapi perbudakan yang lebih daripada ini adalah perbudakan dari dosa. 1 Korintus 5 ayat 7, 15 ayat 3. Ya. Bahwa kita bebas dari dosa, dibersihkan dari dosa kita. Ya. Itu makanya di gereja kita biasanya ada yang namanya perjamuan kudus, perjamuan suci. Itulah kita di situ merayakan Paskah di mana kita bebas gitu kan. Tuhan telah menebus kita dan kita datang kepada Tuhan memohon ampun, memohon penyucian gitu kan akan segala dosa kita dan memperingati akan pembebasan yang seharusnya kita manusia itu mati gitu kan karena upah dosa adalah maut, tetapi karena kasih karunia Allah gitu kan, oleh karena keselamatan dari Yesus Kristus yang telah mati menggantikan umat manusia, makanya kita dapat tetap eksis, tetap ada sampai sekarang. Makanya itu kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah orang berdosa. Kristus membebaskan kita dari dosa dengan memberi kita hidup baru. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yesus mati pada waktu itu bukan hanya untuk menebus dosa-dosa pada orang-orang pada waktu itu ya. Tidak. Tapi penebusan Yesus itu melampaui segala zaman. Gitu kan. Melampaui segala zaman. Baik yang sebelumnya dan yang sesudahnya sampai keturunan-keturunan kita selanjutnya. Nah, karena apa? Karena Tuhan sendiri itu tidak dibatasi waktu ya. Jadi kalau kita mau datang dengan banyak dosa kita harus datang kepada salib itu, pada penebusan Yesus. Dan kita menjadi umat yang baru, hidup baru. Kutipan yang terakhir dari Ellen White, yang White menuliskan dia, Our High Calling, ya, 9 Mei. Itu dikatakan hal-hal yang kita sendiri alami tentang berkat-berkat Tuhan melalui janji-janjinya yang murah hati, kita boleh gantungkan dalam ruang ingatan. Dan entah kaya atau miskin, terpelajar atau buta huruf, kita boleh melihat dan mempertimbangkan tanda-tanda kasih Tuhan ini. Setiap tanda pemeliharaan dan kebaikan dan belas kasihan Tuhan harus terpampang sebagai kenang-kenangan yang tidak dapat binasa dalam ruang ingatan. Tuhan akan memiliki kasih-Nya, janjinya tertulis di atas loh pikiran. Jagalah pernyataan Tuhan yang berharga agar tidak ada satu huruf pun yang akan dilenyapkan atau diredupkan. Ya. Kita harus ingat selalu janji-janjinya. Ya. Setiap tanda pemeliharaan Tuhan. Ya. Agar kita jangan menyimpang, agar kita tetap menurut, agar kita tetap berpegang teguh dan selalu bergantung kepada Tuhan gitu. Bahkan sampai kepada akhir zaman nanti. Ini yang menjadi perenungan bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kemurahan dan kuasa Tuhan. Dan juga kasih Tuhan yang Engkau telah nyatakan melalui penebusan. Dan itu dapat menjadi sebuah kekuatan baru bagi kami untuk tetap
eksis dan tetap merespon kasih Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengingat akan kebaikan dan kuasa Tuhan di masa lampau, agar kami tetap selalu berpegang pada perjanjian yang Kau telah buat bersama kami, dan hidup kami selalu dituntun untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Berkatilah seluruh pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.